Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 258. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita ditunjukkan hal yang benar-benar gila. Dimulai dari pengungkapan kalau Sukuna sebenarnya adalah anak kembar. Namun Sukuna membunuh kembarannya itu saat masih dalam rahim ibunya. Lalu kembarannya tersebut bereinkarnasi menjadi jin Itadori, dan seperti yang kalian tahu, Kenjaku membuat anak dengan jin yaitu Yuji Itadori. Sehingga saat ini secara tidak langsung Sukuna adalah paman Yuji. Lalu tidak berhenti sampai di situ, pada chapter ini terungkap juga kalau Yuji bisa menggunakan teknik shrine seperti Sukuna. Dan chapter pun ditutup dengan Yuji yang sukses memberikan 8 kali Black Flash berturut-turut pada Sukuna. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul Pertarungan Neraka Part 30. Panel pertama sendiri dibuka dengan penjelasan dari narator, melanjutkan tepat dari chapter sebelumnya. Jadi ketika Gojo sukses melepaskan 2 kali Black Flash-nya, Gojo masuk ke dalam kondisi bangkit atau awaken. Karena seperti yang Mimin jelaskan pada chapter-chapter sebelumnya, ketika seorang penyihir menggunakan Black Flash, kemampuan manipulasi energi kutukan mereka akan meningkat. Intinya setelah 2 kali Black Flash tersebut, Gojo pun berhasil menciptakan sirkuit RCT spesial dalam otaknya. Sehingga beban kerja otak untuk menggunakan RCT dipindahkan pada sirkuit spesial tersebut. Yang hasilnya output RCT Gojo pun menjadi pulih kembali. Nah sekarang terkait dengan Sukuna, Sukuna juga seharusnya bisa melakukan hal yang sama seperti Gojo. Sukuna seharusnya bisa menyembuhkan keempat lengannya dan menghabisi semua orang dari SMA Jujutsu. Akan tetapi, karena Yuji menghantam batas jiwa antara Sukuna dan Megumi 7 kali berturut-turut menggunakan Black Flash, hasilnya Sukuna pun gagal memulihkan output RCT-nya kembali. Maka dari itu, pada chapter sebelumnya, Sukuna terlihat sangat kesal dan marah. Karena bagaimana tidak, setiap pukulan Yuji yang dihiasi oleh Black Flash itu menutup peluang Sukuna untuk menyembuhkan diri. Oke, berikutnya adegan pun berpindah pada Larue dan Miguel. Di sini Miguel sedang membawa Larue menjauh dari medan pertempuran. Miguel berkata pada Larue kalau dirinya sudah melakukan yang terbaik. Namun Larue sendiri masih merasa tidak puas. Sampai akhirnya di momen damai tersebut, dari kejauhan Miguel merasakan aura mengerikan berasal dari Sukuna. Dan yap, tepat pada panel berikutnya, Domain Expansion Malevolent Shrine sekali lagi turun ke bumi. Melalui kilat hitam, kuil kekejaman sudah kembali pada pemilik aslinya. Dan tepat ketika Sukuna mengaktifkan domainnya tersebut, area di sekitar sana pun langsung hancur lebur. Gedung-gedung perkotaan hancur tanpa sisa. Begitu pula para gagak milik Mei Mei yang sedang menyiarkan pertarungan. Lalu selanjutnya, adegan pun menyorot pada flashback sebelum pertarungan Gojo versus Sukuna. Di sana Hakari berkata kalau dalam pertempuran melawan Sukuna ini, siapapun yang ingin ikut bertarung setidaknya harus bisa menggunakan RCT atau teknik anti domain. Maki menjawab kalau dirinya tidak bisa melakukan keduanya. Mendengar hal tersebut, Hakari pun hanya bisa kesal. Tapi terlepas dari itu, Choso pun menjawab kalau dirinya dan Yuji pasti akan bisa menguasai RCT. Mendengar hal itu, Yuji pun bingung bagaimana cara dirinya bisa menggunakan RCT. Lalu di sini Choso pun bertanya pada Shoko, Hakari, dan Yuta. Ketika mereka meregenerasi tubuh mereka menggunakan RCT, bagaimana cara mereka memulihkan darah yang hilang? Karena sekedar informasi, secara sains pun darah memiliki peran yang krusial dalam pembentukan daging. Hakari menjawab kalau RCT miliknya bekerja dengan otomatis. Jadi dirinya tidak tahu menau bagaimana cara kerja RCT. Yuta juga menjawab hal yang sama, kalau dirinya menggunakan RCT dengan insting. Sehingga Yuta tidak terlalu paham dengan apa yang terjadi. Sementara Shoko menjawab kalau cara memulihkan darah yang hilang adalah dengan merubah energi kutukan menjadi darah itu sendiri. Jadi pada dasarnya teknik RCT adalah kemampuan untuk merubah energi kutukan menjadi darah. Lalu tidak berhenti sampai di situ, Shoko pun lanjut menjelaskan kalau banyak orang yang bisa menggunakan RCT
namun tidak bisa dipakai untuk menyembuhkan orang lain. Alasannya menurut Shoko, pertama karena perbedaan cara penggunaan RCT-nya, atau kedua karena tubuh target dari RCT bisa menolak penyembuhan. Biasanya penolakan tersebut terjadi karena energi kutukan dari orang yang menyembuhkan tidak cocok dengan orang yang disembuhkan. Atau kasus kedua, energi kutukan dari orang yang disembuhkan tidak merespon proses konversi energi kutukan menjadi darah. Maka dari itu menurut Shoko, efektivitas dari penyembuhan miliknya berbeda-beda pada tiap kasus, tergantung dari orang yang ia obati. Berikutnya setelah mendengar penjelasan dari Shoko, Choso pun berkata kalau dirinya yang merupakan hybrid manusia dan roh terkutuk memungkinkan tubuhnya untuk merubah energi kutukan menjadi darah dengan lebih bebas dan lebih mudah. Dan hal ini juga berlaku untuk tubuh Yuji. Menurut Choso, jika Yuji memakan janin lukisan terkutuk yang lain, Yuji juga akan mendapatkan kemampuan spesial dan teknik kutukan yang dimiliki oleh para janin lukisan terkutuk tersebut. Dan tidak hanya itu, berhubung tubuh mereka ini spesial, kelemahan dalam penggunaan RCT yaitu konsumsi energi kutukan yang banyak tidak akan berlaku bagi mereka. Nah, tapi meskipun Yuji memiliki tubuh spesial dan mendapatkan kemampuan tambahan dengan memakan janin lukisan terkutuk, hal tersebut tidak serta-merta membuat Yuji menguasai RCT begitu saja. Choso pun berkata pada semua orang yang ada di sana, dalam rangka untuk mengajarkan Yuji menggunakan RCT, Yuji harus dipasangkan dengan seseorang yang bisa menggunakan RCT dalam latihan pertukaran jiwa. Nah, pertanyaannya, latihan apakah ini? Jadi ternyata jawabannya memang benar. Pada chapter 222, saat Yuji latihan dengan Kusakabe, di sana Yuji benar-benar bertukar tubuh dengan Kusakabe. Awalnya Mimin mengira kalau pada saat itu Yuji memang sengaja satir pada Kusakabe. Nah, tapi terlepas dari itu, pertukaran tubuh ini bukan berasal dari kemampuan Yuji, melainkan kemampuan dari Ui. Jadi, teknik kutukan milik si Ui ini memiliki kemampuan untuk menteleport target yang ia pilih bersamanya ke tempat atau sesuatu yang sudah ia tandai sebelumnya. Ui pun lanjut menjelaskan kalau berdasarkan pemahamannya, jiwa dan tubuh itu adalah dua hal yang berbeda. Tubuh itu bagaikan kotak, sementara jiwa adalah isinya. Di sini Ui pun menganalogikan tubuh sebagai kotak hadiah ulang tahun. Tentu saja logikanya kita tidak bisa menukar isi hadiah kita dengan orang lain begitu saja, kecuali jika orang tersebut memberikan izin. Dengan kata lain, teknik kutukan Ui juga memungkinkan dirinya untuk menukar jiwa dari dua tubuh yang telah ia tandai selama Ui mendapatkan izin dari targetnya. Jadi buat kalian yang berpikir kenapa Ui tidak langsung saja menukar jiwa Sukuna dengan jiwa Miwa, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena Ui tetap membutuhkan izin dari targetnya. Nah, tapi masalahnya setelah mendengar penjelasan dari Ui, Yuji pun berkata kalau dirinya pernah melawan roh terkutuk yang memiliki teknik kutukan untuk merubah sebuah jiwa, yaitu Mahito. Yang mana ketika Mahito merubah jiwa seseorang, tubuh orang itu pun akan ikut berubah sesuai bentuk dari jiwanya. Berdasarkan hal tersebut, Yuji pun khawatir kalau Ui menukar jiwa mereka, tubuhnya pun akan ikut berubah karena menyesuaikan dengan jiwa barunya. Mendengar hal itu, Ui pun menyuruh Yuji untuk tidak perlu khawatir, karena Ui bisa menukar isi kotak hadiah tersebut tanpa membuka kotaknya. Sehingga kotak atau tubuh yang Ui jadikan target tidak akan tahu kalau jiwanya sudah ditukar. Dengan kata lain, tubuh mereka akan aman. Nah, tapi sebelum lanjut, penjelasan dari Ui ini menurut Mimin juga cukup memperjelas mekanisme reinkarnasi dari para penyihir zaman dulu. Jadi intinya, selama jiwa mereka utuh dan kuat, bentuk tubuh hanya akan mengikuti perintah dari jiwa. Contohnya, meskipun Kashimo mati di umurnya yang sudah tua, namun pada timeline saat ini Kashimo merubah bentuk tubuh dari wadahnya menjadi dirinya di usia muda. Lalu ada Sukuna juga. Sukuna bahkan membuat proses reinkarnasi ini menjadi kartu as untuk menyembuhkan tubuhnya dan menggunakan RCT.
Yang cara kerjanya, mungkin Sukuna secara sengaja membuka kotaknya, yaitu tubuh Megumi, sehingga tubuh Megumi yang pada saat itu sedang terluka, langsung berubah bentuk menyesuaikan dengan jiwa Sukuna yang memiliki 4 lengan. Jadi ada kemungkinan, jika Sukuna mati bersama dengan jiwanya, sepertinya tubuh Megumi akan kembali dengan sendirinya karena menyesuaikan dengan jiwa Megumi sendiri. Nah oke, kembali ke cerita berikutnya. Kusakabe pun berkata pada Yuji kalau perkembangannya sebagai seorang penyihir Jujutsu benar-benar luar biasa. Kusakabe pun bertanya, apakah Yuji tahu alasannya? Yuji pun dengan GR menjawab kalau itu mungkin karena dirinya memang berbakat. Namun Kusakabe pun langsung menyanggah hal tersebut kalau alasannya karena Sukuna. Mendengar nama Sukuna disebut, Yuji pun langsung muak setengah mati. Tapi terlepas dari itu, Kusakabe pun lanjut menjelaskan, ketika seseorang melakukan suatu gerakan terus-menerus, mau itu dalam olahraga ataupun hal lain, kebiasaan tersebut akan menjadi muscle memory. Contoh umumnya mungkin buat kalian yang bisa main gitar, pasti kalian sambil merem pun masih bisa ngegenjreng dan bikin kunci dengan presisi. Hal tersebut terjadi karena adanya muscle memory. Nah, sama halnya dengan ilmu Jujutsu. Sukuna pernah menggunakan teknik kutukannya dalam tubuh Yuji, yang artinya tubuh Yuji kini sudah mengingat ilmu Jujutsu dari kelas spesial tertinggi. Itulah alasan kenapa Yuji bisa begitu cepat dalam belajar dan memahami sesuatu. Jadi latihan pertukaran jiwa ini prinsipnya sama seperti kondisi Yuji dan Sukuna. Kusakabe akan menjadi orang pertama yang bertukar tubuh dengan Yuji, sehingga Kusakabe akan menempa dan mengajarkan tubuh Yuji dasar-dasar manipulasi energi kutukan dan juga penggunaan simple domain. Di sini menariknya, mendengar Kusakabe akan mengajarkan tubuh Yuji cara menggunakan simple domain, menurut Hakari, simple domain tersebut tidak bisa diajarkan pada orang yang ada di luar sekolah New Shadow Style, karena adanya sebuah binding vow yang mengikat teknik tersebut. Akan tetapi, Mei Mei pun menjawab kalau dirinya sudah mengatasi hal itu. Tak diketahui apa yang Mei Mei lakukan sehingga dirinya bisa nge-bypass binding vow tersebut. Tapi di sini Mei Mei kelihatan senang, yang menurut Mimin pasti berhubungan dengan uang. Lalu selanjutnya, Ui pun kembali berkata kalau dalam 1 bulan ini dirinya hanya bisa menukar 2 kali per orang saja. Jadi Ui meminta mereka untuk dengan bijak memilih siapa orang yang akan dipasangkan dengan Yuji. Nah, di sini Mimin juga bingung. Perkataan Ui ini memiliki 2 kemungkinan. Pertama, apakah batas 2 kali tersebut digunakan untuk pulang pergi antar jiwa, yaitu dari Yuji ke Kusakabe dan sebaliknya, sehingga 1 bulan hanya bisa 1 orang saja, atau batas 2 kali yang dimaksud oleh Ui ini tanpa menghitung pulang pergi antar jiwa, sehingga Yuji bisa bertukar tubuh dengan 2 orang. Nah, jika kemungkinan kedualah yang benar, di mana Yuji bisa menukar jiwanya dengan 2 orang, seperti yang kita tahu, orang pertama yang bertukar dengan Yuji adalah Kusakabe. Di sana Kusakabe mengajari tubuh Yuji dasar-dasar manipulasi energi kutukan dan simple domain. Yang mana menurut Mimin, hal ini sangat masuk akal. Secara seperti yang kita tahu, Nanami pun mengakui kalau pengetahuan Kusakabe tentang Jujutsu adalah yang tertinggi di antara mereka para penyihir tingkat pertama. Jadi Kusakabe sebagai orang pertama yang bertukar tubuh dengan Yuji adalah pilihan yang tepat. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mengajarkan RCT pada tubuh Yuji? Dengan kata lain, orang-orang yang bisa menggunakan RCT lah yang menjadi orang kedua yang bertukar dengan Yuji. Kemungkinannya menurut Mimin ada 3. Pertama tentu saja Shoko Ieiri. Secara Shoko merupakan orang yang paling mengerti tentang bagaimana cara kerja dari RCT. Kedua Yuta, dan yang ketiga adalah Gojo. Alasannya karena pada awal pertarungan Gojo versus Sukuna, di sana Gojo sempat bilang kalau dirinya sudah menjalani latihan spesial. Jadi ada kemungkinan kalau latihan spesial yang Gojo maksud ini adalah latihan pertukaran jiwa dengan Yuji. Apalagi jika orang kedua yang bertukar dengan Yuji ini memang Gojo, seharusnya ada banyak hal yang bisa Gojo ajarkan pada tubuh Yuji selain RCT. Bahkan sebaliknya, dengan jiwa Yuji yang ada dalam tubuh Gojo pun, Yuji juga bisa belajar. Seharusnya sampai titik tertentu,
Yuji bisa memahami rahasia dunia jujutsu itu sendiri karena memiliki pengalaman menggunakan Six Eyes milik Gojo Satoru. Ya, itu hanya opini Mimin pribadi. Bagaimana menurut kalian? Siapa orang kedua yang dipasangkan dengan Yuji ini? Oke, kembali ke timeline saat ini. Di sini melihat Sukuna mengeluarkan domainnya, Yuji pun langsung menggunakan simple domain New Shadow Style. Yuji pun berkata kalau domain Sukuna tidak sempurna, sehingga domainnya pasti memiliki celah. Maka dari itu, seperti yang kalian lihat, kuil dari Malevolent Shrine pun juga memiliki bentuk yang aneh. Nah, terkait dengan bentuk domain Sukuna yang cacat ini, sebenarnya bagaimana Sukuna bisa mengaktifkan domainnya pun menjadi pertanyaan sendiri. Mengingat kondisi Sukuna yang sudah babak belur mampus setelah dihajar oleh Yuji dan kawan-kawan, khususnya Sukuna yang kehilangan dua lengan kirinya, sehingga seharusnya Sukuna tidak bisa menggunakan Segel Enmaten untuk mengeluarkan domain expansion. Tapi ternyata alasan kenapa Sukuna mampu menggunakan domain expansionnya, pertama, entah bagaimana Sukuna mengubah segel tangan aktivasi dari domainnya. Kedua, Sukuna menggunakan bagian otaknya yang tidak terluka akibat Unlimited Void. Ketiga, Sukuna juga membuat beberapa binding vow dadakan. Tapi di atas semua itu, alasan keempat kenapa Sukuna mampu mengeluarkan domain expansion, karena Sukuna sebelumnya telah mengeluarkan 4 kali Black Flash berturut-turut, sehingga momentum dari Black Flash tersebut memungkinkan Sukuna untuk mengeluarkan domain expansion tanpa mengurangi jarak ataupun outputnya, meskipun kondisi Sukuna saat ini sedang buruk. Akan tetapi mau bagaimanapun teknik domain tanpa barrier adalah teknik super tingkat tinggi. Dengan kondisi Sukuna sekarang, Sukuna hanya bisa mempertahankan domain tersebut selama 99 detik saja. Yang mana setelah 99 detik tersebut, Malevolent Shrine akan hancur. Lalu pertanyaannya, kenapa Sukuna maksa untuk menggunakan domain tanpa barrier? Jawabannya karena Sukuna perlu menjebak Maki dalam domainnya. Jika Sukuna menggunakan domain biasa dengan barrier domain tersebut tidak bisa menjebak Maki karena Maki tidak memiliki energi kutukan. Malah sebaliknya, Maki bisa saja menyerang Sukuna saat berada dalam domainnya tersebut, atau setelah Sukuna menggunakan domainnya. Jadi mau tidak mau, Sukuna harus menggunakan domain tanpa barrier dengan jangkauan luas demi menjebak Maki. Dan sekedar informasi, jangkauan domain Sukuna saat ini sendiri setara dengan kejadian di Shibuya. Nah, oke, sebelum lanjut, di sini ada yang ingin Mimin bahas. Seperti yang tadi disebutkan, Sukuna merubah segel tangan untuk aktivasi domainnya. Yang mana menariknya, segel tangan yang digunakan Sukuna saat ini sama seperti segel tangan milik Gojo. Yang mana menurut Mimin, segel tangan tersebut sepertinya berhubungan dengan binding vow yang Sukuna buat. Atau Sukuna memang sehebat itu hingga bisa menggunakan domain dengan sebelah lengan saja. Karena seperti kata narator pada chapter 223, kehebatan seorang penyihir Jujutsu bisa dilihat dari seberapa banyak dirinya bisa melewati atau meringkas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengeluarkan suatu jurus. Yang mana jika segel tangan Sukuna dan Gojo saat ini adalah hasil dari pengurangan langkah-langkah tersebut, selain menunjukkan kehebatan Sukuna dan Gojo sebagai seorang penyihir Jujutsu, itu artinya segel tangan yang dilakukan oleh Gojo selama ini ketika mengeluarkan domainnya bukanlah segel tangan asli dari Unlimited Void, melainkan hanya segel tangan umum yang bisa dilakukan oleh seorang penyihir yang mampu mengurangi langkah-langkah aktivasi domainnya. Yang dalam konteks ini memungkinkan seorang penyihir untuk mengeluarkan domain dengan sebelah lengan saja. Nah, oke, kembali ke cerita. Dalam 99 detik sebelum domain Sukuna hancur, di sini kita diperlihatkan Yuji, Choso, Ino, dan juga Maki yang sedang menahan domain Sukuna. Bahkan menariknya, pada panel bagian Maki, terlihat di sana ada Miwa yang sepertinya sedang melindungi Maki dengan menggunakan simple domain. Dan yap, tepat pada panel berikutnya, kita pun diperlihatkan hancurnya simple domain Yuji, dan Yuji pun langsung kena hujan tebasan domain Sukuna. Menariknya pada panel ini kita diperlihatkan ada sesuatu yang retak. Entah itu menunjukkan kondisi jiwa Yuji atau mungkin hanya gambaran tubuh Yuji yang sedang kena hujan tebasan Sukuna.
Namun terlepas dari itu, Sukuna pun sukses memotong kaki kiri Yuji. Akan tetapi, seperti biasa, di sini Yuji tidak bergeming sedikit pun. Bahkan kaki kiri yang putus tersebut langsung nyambung kembali. Pada momen ini Yuji pun merasa lega karena tebasan Sukuna telah berhenti. Di sini tepat ketika Yuji berpikir dirinya berhasil menahan domain Sukuna, perapian dibuka. Yap, setelah sekian lama akhirnya Sukuna mengeluarkan jurus apinya lagi. Yang mana pada chapter ini terungkap kalau lambang kotak sebelum Sukuna menyebutkan kata fuga memiliki arti kamado, yang jika diartikan lagi dalam bahasa Indo, kata tersebut berarti kompor atau arang. Jadi intinya sih kemampuan Sukuna semuanya memang berhubungan dengan memasak. Tapi sampai saat ini masih belum dijelaskan apakah kemampuan api tersebut termasuk dalam variasi serangan teknik shrine atau bukan. Namun yang jelas serangan api Sukuna ini bukan main-main. Bahkan narator pun berkata, api dari kematian yang pasti akan diluncurkan. Karena bagaimana tidak, Jogo saja sebagai roh terkutuk gunung berapi terbakar habis oleh api milik Sukuna ini. Ya, namun sayangnya minggu depan JJK libur, jadi kita harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Nah oke, di akhir pembahasan dari Mimin, dengan adanya chapter ini, menurut Mimin sangat menjelaskan kenapa perkembangan Yuji begitu pesat. Bagaimana tidak, dalam waktu 1 bulan latihan saja Yuji mampu menguasai RCT. Jujur awalnya menurut Mimin hal ini agak aneh. Memang sejenius apa Yuji hingga bisa menguasai teknik yang disebut sangat sulit itu hanya dalam 1 bulan saja. Namun pada chapter ini terungkap kalau alasan kenapa Yuji bisa melakukan semua teknik tingkat tinggi tersebut seperti RCT hingga Simple Domain karena Yuji melakukan pelatihan pertukaran jiwa dengan seseorang yang bisa melakukan berbagai teknik itu. Sehingga orang tersebut bisa langsung mengajarkan tubuh Yuji bagaimana cara melakukannya. Yang alhasil, muscle memory yang telah ditinggalkan oleh orang yang mendiami tubuh Yuji sebelumnya akan memudahkan Yuji untuk menguasai suatu kemampuan. Yang mana hal ini juga cukup menjelaskan kenapa pada chapter 250 saat Sukuna bertanya apa yang mereka lakukan selama 1 bulan, Yuta menjawab kalau mereka bermain curang. Ya mungkin di akhir sih Mimin cuma pengen bilang kalau Mimin gak bisa membayangkan bagaimana arc pertarungan neraka ini kalau diadaptasi jadi anime. Dari mulai duel Gojo Sukuna sampai duel Sukuna Yuji sekarang, pertarungan terus berjalan nonstop. Bahkan intensitas pertarungannya pun terus naik turun. Ya intinya sih kudos bagi siapapun yang akan menganimasikan arc pertarungan neraka ini. Nah mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.